Facebook ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu tenaga kesehatan yang tengah berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Kita tunggu dulu beliau masuk, nanti kita akan ngobrol banyak awal mulanya kenapa kena, terus tuh perjuangannya untuk melawan COVID seperti apa. Jadi kalian yang mau tanya-tanya boleh komentar, nanti kita akan bacakan, kita akan tanyakan. Selamat pagi Mbak Amel, Puput Melati, jangan lupa. Selamat pagi Rosa, Selfie juga selamat pagi. Semoga kita semua sehat walafiat ya. Terus kita akan ngobrol banyak juga nanti dengan salah satu tenaga kesehatan yang positif. Bagaimana dia melawannya, terus sembuhnya juga gimana. Nanti kita akan ngobrol banyak. Jadi teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang masalah COVID-19 ini, silahkan komentar di bawah, nanti kita akan bacakan. Kita sambil nunggu tamunya yang akan ngobrol bareng sama kita semua. Selamat pagi Maulina, sudah? Widya Ningsih, Nana Safar juga sudah masuk. Tapi kok belum muncul di tempatku? Kita sambil nunggu ya. Coba tanya sudah kah? Kita sambil nunggu, kita selamat pagi Mbak Is Yulian Ika Susanti. Oh, ini ada Umi Pipit. HP nggak ya? Aku mau kamu tega-tega ke sini. Kaca karena. Kak Fitri keluar dulu Kak, baru masuk lagi Kak. Kayaknya telapis Kak. Kita udah mulai nggak ya? Semoga mau ya. Saya undang Kak untuk masuk. Sebentar ya. Kita mudahan mau ya. Semoga jaringannya aman, jadi kita bisa live bareng. Semoga ya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah pagi ini sehat. Mohon doanya ya. Ya, semoga cepat sembuh ya Kak ya. Semangat terus. Jadi ya, terima kasih banyak Kak sebelumnya. Kami dari Puskesmas Sanga-Sanga, Kakak mau diundang untuk ngobrol bareng. Kita akan ngobrol bareng tuntas bagaimana sih tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi ini, dan bagaimana juga Kakak untuk survive ya untuk menghadapi ini. Kak, boleh cerita nggak awalnya Kakak bisa... Suaranya putus-putus, Lin. Mungkin jaringannya kurang bagus. Halo. Bentar ya. Ya. Halo. Masuk Kak? Ya, masuk. Halo. Ya. Jadi gimana sih Kak awal mulanya Kakak bisa rapid test atau swab test untuk sampai Kakak jadi positif tuh Kak? Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang ada di FB Puskesmas yang bisa mengikuti acara pagi ini, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Fitriani, selama 20 tahun saya bertugas di Puskesmas Sanga-Sanga, dan terhitung di bulan Desember kemarin, saya pindah tugas ke Puskesmas Sungai Meriang. Kalau ditanya gimana sih saya bisa terkena COVID, walau alam saya juga nggak tahu saya dari mana, dan saya juga tidak akan mencari itu dari mana asalnya, ya. Karena saya sudah merasa saya cukup menjalankan protokol kesehatan.
Saya selalu memakai masker, saya rajin mencuci tangan, saya datang ke kantor, kemudian kalau saya pulang, saya akan lepas baju saya di luar kamar, menggantinya, mandi, dan lain sebagainya. Cuman mungkin satu yang jadi pelajaran buat saya dan juga teman-teman nakes, kami masih sering makan kumpul bareng di puskesmas. Mungkin itu kesalahan kami, ya. Jadi satu pelajaran buat teman-teman nakes. Kami kan tim COVID, jadi kalau ada masalah, ada kasus, ada yang positif di daerah kami harus bahas. Nah, pada saat pembahasan itu mungkin Ya, mungkin saya tambah. suaranya nggak ada. Anda mungkin gini kayak kan Anda hanya tenaga medis kayak untuk teman-teman mungkin kalau biasanya ada teman-teman datang ke rumah, kalau bisa tetap pakai masker Kak ya. Ya, tetap harus memakai masker. Karena itu kan perlindungan buat kita dan buat teman kita. Karena kita nggak pernah tahu kita ini positif atau enggak, itu nggak pernah tahu. Karena sebagian kan ada teman-teman itu yang tanpa gejala sama sekali. Kalau saya dan beberapa teman-teman ada gejala, makanya tahu gitu loh. Nah, eh, saya Ya, lanjut ya. Eh, ya lanjut Kak. Kalau ditanya kapan dan gimana rasanya saya sampai dilakukan pemeriksaan, awalnya itu kita kayak yang saya rasakan adalah saya kayak badan saya itu capek. Badan saya capek sekali tanggal 2 sore Hmm, itu. Nah, tapi saya enggak pernah berpikir bahwa masih belum berpikir jauh bahwa saya terkena COVID. Saya cuma merasa mungkin saya kelelahan. Itu saja yang saya rasakan. Tanggal 2. Kemudian tanggal 3 mulai rasa enggak nyaman. Tenggorokan mulai terasa gatal, ada batuk-batuk kering, itu yang saya rasa. eh, Badan tambah capek, suhu badan saya waktu itu normal-normal saja, makan masih mau, tanggal 3. Tanggal 4 itu sudah mulai suhu badan naik. Ada beberapa hmm, teman yang juga berbarengan dengan hmm, saya demam. Mereka mengajak saya untuk swab. Kita harus swab, Kak, dia bilang. Iya, saya kan hmm. tinggal di samping puskesmas. Jadi ketika saya turun ternyata tiga orang teman saya ini sudah diambil swabnya. Mereka bilang kakak besok aja deh, tunggu hasil kami. Kalau kami positif, mau tidak mau kita tim ini harus swab semua, gitu. Udah, karena perasaan saya tambah lemes, Len, saya nggak naik lagi ke rumah atas. Saya sudah baring aja di rawat ini, diinfus sama teman-teman. Tapi masih masih ibaratnya masih bisa komunikasi. Nah, tanggal 4 tanggal li eh tanggal 4 subuh, tanggal 5-nya itu saya sudah sesak sekali. Kenapa? Ya, gerak-gerak sedikit pun Jadi, napas terasa habis. jadi pendek Kak ya. Iya, napas itu tarikannya pendek dan sakit. Saya masih merasa mungkin Hmm, ini sesak saya karena saya kan ada gastritis ya, ada mah ya. Mungkin ini karena mah saya jadi sesak seperti ini. Nah, terus sama teman-teman dibilang, kakak harus dirujuk karena sudah jelek banget, dia bilang. Suhu saya waktu itu 38. Ya, saya bilang kita dirujuk. Subuh, alhamdulillah saya diantar sama teman-teman ke rumah sakit. hmm. Sebelumnya saya di rapid test, kan Oh, di rapid prosedur test hasilnya hasilnya non reaktif, non reaktif. non reaktif. Ya, jadi saya percaya bahwa saya tidak terkena COVID. Masih saya percaya bahwa saya kelelahan. Nah, saya dirujuk subuh tanggal 5, tapi di mobil ini jujur sudah nggak kuat sama sekali. Nafas sudah satu-satu. Satu-satu saya sudah tarik nafas. Di situ saya sudah merasa, sampaikah saya di rumah sakit? Sampai teman saya bilang, kita mampir di rumah sakit Samarinda aja ya.
nggak usah ke Tenggarong. Saya bilang siap, di mana aja, asal sampai saya sudah nggak kuat, saya bilang. Saya sudah nggak kuat ini. Waduh, aku jadi Tapi saya masih ingat, saya punya anak, Lin. Saya punya orang tua yang saya sudah 2 minggu udah temuin. Itu yang bikin saya harus kuat. Saya harus kuat. Sampai di salah satu Waduh, Kak. rumah sakit swasta, mungkin saya nggak usah sebut namanya. Ketika saya diturunkan teman, masih di pintu gerbang, mereka sudah bilang, sakitnya apa? Dia lihat mungkin keadaan saya sesak waktu itu. Kami tidak diterima, Lin. Jadi nakes pun susah untuk mendapat pelayanan ketika kita COVID. Itu perlu teman-teman tahu. Semangat, semangat, semangat. Dia harus sembuh. Merinding, Kak. Terus, Kak. Di rumah sakit itu saya ditolak, Lin. Benar. Benar, saya ditolak. Ya Allah. Saya sedih sekali. Gimana dengan mereka yang lain? Saya nakes dan saya buat surat bahwa hasil rapid saya non reaktif, saya ditolak. Saya ditolak. Saya bilang sama teman saya, kita lanjut perjalanan. Insya Allah kita sampai. Aku kuat. Jadi lanjutlah kami ke Parikesit. Karena obrolan rujukan kami pertama ke Parikesit, saya disuruh ke poli khusus. Kita kan pegawai, ya, pegawainya Kukar, insya Allah akan dapat pelayanan yang terbaik di rumah sakit. Jangan nangis, Lin. Kuat. Jangan nangis. Ya. Terus, Kak. Sampai saya di rumah sakit, teman-teman saya alhamdulillah 3 orang yang mengantar saya. Mereka tidak pernah khawatir bahwa saya waktu itu COVID. Padahal mereka juga dalam keadaan yang saya tahu lemah. Salah satu di antaranya saat ini sekamar dengan saya, bidan Nana hamil. Dia juga COVID positif. Anaknya juga umur 6 tahun juga positif. Dia yang mengantar saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu kami diterima dengan baik di poli khusus. Dilakukan pemeriksaan, diambil lagi rapid test untuk meyakinkan bahwa saya sama hasilnya dengan di puskesmas. Dia cuma bilang, kami ulang ya Bu pemeriksaan rapidnya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya bilang silahkan. Dengan napas saya yang saya sudah dipasang oksigen, dipasang ini untuk pengambilan darah, sudah saya ditangani dengan baik di Parikesit, alhamdulillah. Dokternya ramah, perawatnya ramah, itu yang terbaik dari Parikesit. Kemudian setelah saya diambil darah, saya foto ronsen. Hasil saya disampaikan rapidnya tetap non reaktif, Lin. Sesak waktu itu jujur, terus saya ada dikasih injeksi, saya nggak tahu injeksi apa, tapi setelah itu saya merasa nyaman. Saya bisa tidur meskipun saya telungkup, harus tiarap. Posisi saya adalah tiarap. Kalau saya telentang, saya nggak bisa bernapas. Kalau saya telentang, saya nggak bisa bernapas. Nah, sebelumnya saya ceritakan bahwa tanggal 4, tanggal 5 itu saya sudah tidak mengkonsumsi makanan apapun. Buat saya makanan itu kalau masuk ke Nggak bisa. sudah nggak ada rasa apapun, cuman ada rasa pahit, mungkin karena asam lambung saya juga ya. Nggak ada nafsu makan sekali bilang. Itu yang bikin saya tambah lemes mungkin itu. Nah, di rumah sakit kan dijelaskan ibu sesaknya sebagian juga karena lambung ibu bermasalah. Nah, saya diinjeksi, setelah diinjeksi itu saya bisa tidur, Lin, dengan posisi tiarap di poli khusus itu. Sambil menunggu hasil ronsen dan hasil yang lain-lainnya kan. Siang, jam berapa itu saya dikasih tahu, Bu, Ibu sudah kita ambil darahnya untuk swab test. Untuk swab, dilakukan swab ya Bu ya, karena hasil ronsen Ibu di paru-paru Ibu ada seperti ini, seperti ini. Ada kayak lapisan tipis di bagian bawah. Nah, jadi Ibu meskipun hasil rapidnya non reaktif, kita tetap harus lakukan swab. Alhamdulillah. Saya bilang saya nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan saya sudah ikhlas, saya sudah terima ya. Tapi ibu pulang dulu sambil menunggu hasil. Ya, saya bilang saya pulang. Diantar teman-teman pulang.
istirahat lagi di rawat inap, tetap mendapatkan obat-obatan dari teman-teman, meskipun ya teman-teman masuk sudah menggunakan APD, karena saya sudah merasa bahwa ada sesuatu di badan saya. Nah, Yang lain gitu Kak ya. ya sudah lain. Tanggal 7 itu keluar. Ini kan yang kontak-kontak dengan kami semua dilakukan, satu puskesmas itu dilakukan rapid, dan banyak sekali yang positif, termasuk dua anak saya yang kalian mungkin sudah kenal, Fauzan dan Tanti. Saya tidak menutupi, kami tidak menutupi, karena saya merasa bahwa COVID ini bukan suatu aib, ini suatu Iya, pembelajaran. benar. Ya, hidup kita itu untuk belajar, dan kalian jangan sampai mengalami ini. Cukup belajar dari kami yang kena bahwa COVID itu ada, dan COVID itu sakit sekali. Saya bersyukur kepada Allah, saya masih diberikan rezeki bahwa ketika saya sakit ini untuk menggugurkan dosa saya tidak dibarengi dengan penyakit saya yang lain. Mungkin teman-teman tahu kalau saya hipertensi. Tensi saya itu biasa 180. Saya konsumsi terus-menerus obat hipertensi. Tapi benar yang dikatakan bahwa Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Ketika COVID ini menyerang saya, tensi saya malah turun. Tensi saya antara Normal normal. normal, tensi saya antara 90 sampai dengan 120. Itu tensi saya. Jadi seandainya mungkin tensi saya pun tinggi, saya tidak akan kuat, Lin. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini teguran buat saya, buat teman-teman yang kadang bekerja melupakan waktu, meninggalkan jam yang harusnya kita sholat tepat waktu, ini kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Ini pengingat buat kita semua. Itu mungkin yang saya rasa. Cuman saya masih bersyukur bahwa saya tidak sampai separah teman-teman yang lain. Ada yang sampai memakai ventilator kan, alat-alat yang dipasang. Saya bersyukur dari awal sampai akhir saya masih kuat, saya masih punya semangat bahwa saya harus hidup, bahwa saya harus bisa meneruskan ini. Saya minta kepada Allah, panjangkan, masih berikan saya kekuatan, berikan saya semangat, berikan saya keikhlasan hati dan kesabaran untuk menghadapi ini. Dan alhamdulillah saya bisa lewati. Saya lewati sudah masa itu. Teman-teman saya juga sudah pada ini, banyak yang sudah membaik. Alhamdulillah. Kemudian Kakak juga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Jadi kan dari Kakak tadi ceritakan Kak ya. Jadi yang saya ambil tadi kan kalau Kakak bergejala Kak ya. Ya, Gejala Kakak yang paling dirasakan tuh kan badan capek Kak badan ya. capek, Terus itu ada batuk, apa? itu kering, Lin. Ada batuk, sesak, Sesak. terus itu eh, makan Kak ya, menurun Kak ya. Makan nggak ada mau sama sekali. Selama beberapa hari itu nggak ada nafsu makan. Tapi saya Kak, nggak kan ini seperti teman-teman yang lain ada diare. Saya nggak ada diare. ada dia. Bahkan saya susah buang air besar. Kenapa susah? Sebenarnya mungkin bisa. Cuman pada saat saya ke buang air besar itu, saya nggak berani mengejan. Karena kalau saya mengejan, saya habis. Sekali saya mengejan itu, saya nggak mampu lagi bernapas. Makanya saya sama sekali nggak berani mengejan. Akhirnya saya nggak bisa buang air besar. Mungkin karena juga faktor makanan ya. Itu. Sebagian teman ada yang mengeluh ini mencret. Saya enggak. Saya enggak. Macam-macam Kak ya gejalanya Kak ya. Iya. Yang pasti gejala yang pasti adalah kesulitan bernapas. Rasanya itu Kita bernapas uh, hilang. rasanya itu seperti ketika kita ini mau kayak ini loh, Len. Naik gunung sambil berlari itu gimana rasanya? Pasti ngos-ngosan sekali. Padahal itu cuma bergerak dari sini ke kamar mandi. Itu sudah napas kita sudah teratur. Bahkan Susah. seperti ini, kata teman saya, seakan-akan kita seperti orang yang berenang,
kemudian kita tenggelam, Mm-mm. timbul lagi, Kelelep. tenggelam lagi, timbul lagi. Kita berusaha bernapas dengan menepuk-nepuk dada kita supaya kita ini batuk, batuk. Kalau kita batuk, kita bisa bernapas lagi. Itu yang selalu kami lakukan. Susah, susah. Bu, Iya. Kak, ada sedikit pertanyaan kan, gimana sih Kak psikologis kita setelah menghadapi, kan misalnya ibu maaf positif COVID. Nah, psikologis Kak yang pertama tuh yang harus kita siapkan tuh apa sih Kak? Karena kan kita nih kebiasaan orang-orang sini kan Kak menganggap itu aib Kak ya, malah lagi kan banyak yang menganggap itu aib. Nah, itu psikologis yang harus kita siapkan tuh apa sih Kak? Ya, ya. Itu alhamdulillah. Tolong teman-teman yang di luar sana, teman atau masyarakat, tolong stop stigma bahwa orang yang positif COVID ini apa ya, membahayakan mereka, menularkan ke mereka. Dengan keluhan kami ini saja kita berusaha bertahan hidup itu susah sekali. Untuk mempertahankan bahwa kita harus hidup ini juga sudah beban buat kita. Ditambah lagi mungkin ada omongan, saya merasa sendiri. Ketika saya dinyatakan positif, terus sebenarnya sih proteksi buat teman-teman. Mereka tidak mau masuk ke ruangan saya, mereka menggunakan APD, itu sudah membuat batin saya ini, wah saya sakit dan saya bisa menularkan ke mereka, itu sedih banget rasanya. Tapi ketika teman-teman Anda, ayo, saya dukung kamu, saya doakan kamu, saya ini, hidup lagi rasanya. Jadi tolong orang-orang yang positif seperti kami ini didukung. Memang sih kalau berdekatan dengan kita, berhadapan dengan kita bisa jadi kita menularkan. Tapi kan ada prosedur, ada protokol bahwa ada jarak, kalian harus memakai ini, kalian harus seperti ini. Jadi kalau ada tetangga kita yang positif bukan harusnya dijauhin. Mental mereka itu harus dibangun, mental mereka itu harus disemangati. Menghadapi sakitnya aja itu sudah sebenarnya buat mereka down, jangan lagi ditambahin, jangan. Contoh saya ya, pikiran ketika saya sudah mulai nyaman, tapi saya mendengar bahwa anak saya 2 orang positif, itu saya down lagi, kadang saya Turun lagi. buruk lagi. Iya, saya memikirkan anak saya ini gimana, anak saya gimana. Tapi ketika saya tahu dikirimin gambar anak saya sehat, anak saya tidak ada keluhan, saya kuat lagi. Jadi jangan sampai hati kita yang sudah yang positif ini jangan disakiti, didukung. Tolong, itu stigma itu jangan lagi, oh kamu penyebabnya, gara-gara kamu kita ini semua kan, itu jangan. Kita tidak pernah tahu ya, apa ya, virus itu kita tidak pernah tahu respon tubuh kita terhadap virus itu bagaimana, ya kan? Virus ini bisa masuk ke badan kita itu bagaimana caranya, itu tergantung badan kita. Badan kita ini sebagai host rumahnya ini menerima virus itu bagaimana. Mungkin saat itu kita lagi down ya, lagi lelah, lagi apa, dia mulai masuk. Tapi ketika kita sehat, kita bagus, biar bagaimanapun enggak. Termasuk juga lingkungan, termasuk juga makanan yang kita konsumsi, itu semua mendukung. Ya, jadi kita Jadi itu tergantung tubuh kita. Jangan lagi sudah kita sakit, ditambah lagi dengan omongan-omongan yang tidak nyaman, kasihan. Kalau kita nafas mungkin kita bisa memahami, tapi masyarakat bagaimana mereka bisa memahami? COVID ini Kak Fitri, ya. agak diangkat Kak suaranya. Suaranya agak kecil Kak. Ya. Halo, sudah cukup jelas? Ya, ya, Ya. ya suaranya. Mm-mm. Jadi itu dukungan Kak ya. Iya, kita yang positif ini harus didukung. Makanya saya tidak pernah malulin. Mungkin Perlin baca di status saya pasien positif COVID. Saya katakan bahwa saya pasien positif COVID. Saya bukan minta dikasihani, bukan. Saya tidak mau orang negatif ke kita. Saya katakan saya positif, saya berusaha untuk sembuh. Siapa aja bisa kena ini, ya. Ya, Tapi dengan menjaga, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, saya yakin sekian persen kita akan terhindar. Itulah
yang saya pesankan. Tapi jadi Kak, Mm-mm. eh, selama Kakak kan itu ada sesak napas, ada susah makan, kan diobati juga di sana Kak ya. Iya. Tapi kan pasti Kakak ada juga apa sih tips yang sedikit yang Kakak mau bagikan Kakak menghadapi sesak nafas itu Kak? Oh, Selain pakai oksigen Kak. heeh. Selain oksigen, ini ada beberapa dari teman-teman juga ada sering di-share-share kan. Kalau kita sesak ini yang dilakukan. Ada beberapa teman yang memberi saya eh, herbal, obat-obatan herbal ada dari beberapa teman saya sekalian ucapkan terima kasih banyak dukungan teman-teman. Terus ada juga yang menganjurkan itu saya sebut aja mungkin minyak kayu putih atau minyak-minyak eh, kayak cap kapak yang bisa dijadikan aromaterapi. Nah, teman-teman ketika kita sesak, coba dia bilang itu minyak kayu putihnya ditetesin di air hangat, kemudian diminum, atau minyak kayu putihnya ditaruh di ujung jari, kemudian ditaruh di pangkal lidah supaya terasa hangat ke dalam. Itu juga saya lakukan. Ada juga yang menganjurkan air panas, kemudian ditetesi minyak cap kapak, kemudian uapnya dihirup, itu akan melonggarkan napas. Itu juga saya lakukan dan alhamdulillah kita tidak tahu. Saya sudah pasrah dan saya ikhlaskan obat yang mana yang menyembuhkan. Tapi saya ingin sembuh apapun yang dikatakan teman-teman yang di WA-kan ke saya coba semuanya. Dan alhamdulillah bisa dilihat saya sudah tanpa oksigen lagi hari ini. Ya, saya sehat, saya kuat, saya mau ketemu kalian, saya harus sembuh. Terus Kak, Ya, Sedih lah. ini jadi itu obat-obatan yang ya boleh Kak ini, dilihatnya. Banyak. ini dukungan dari teman-teman banyak yang kasih, juga dari rumah sakit juga kita dapat obat antivirus. Selama 5 hari itu kita dapat terapi yang lengkap, alhamdulillah. Iya. Ada lagi yang ditanya. Jadi tadi obatnya lumayan banyak Kak ya. Banyak, ada herbal, ada obat Aduh. rumah sakit, ada air-air termasuk air jam-jam entah dari mana sudah teman-teman ini berusaha. Kamu harus hidup, kamu harus sehat, kamu harus kuat. Alhamdulillah dukungan dari teman-teman luar biasa yang bisa datang. Jadi naik. Iya, jadi semangat itu ada, timbul semangat saya. Saya harus sehat, saya harus ketemu dengan teman-teman saya lagi. Mereka sayang sama saya, termasuk kalian, luar biasa. Kalian luar biasa. Semangat Kak. Mau juga. Ibu Salam Is, Kak. Ibu Is, terima kasih dukungannya Ari, Kasih. Lucy, Perlin. Saya sehat, saya mau ketemu kalian. Saya sehat, Kak sehat Kak sehat Kak. sehat. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Jadi tenaga medis aja bisa kena, apalagi kalian yang nggak menjalankan protokol kesehatan Kak ya. Iya, Cukup 4 kuncinya kok. Mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin, ya. menjaga jarak, terus, jangan lupa masker Kak ya. Cuci tangan. Dari kerumunan, cuci tangan Kak ya paling Iya, penting. itu kalau Ini masih Kak ada komentar penonton nih, semangat Kak, cepat sembuh, semangat iya, pokoknya. senang saya, semangat saya pasti sembuh. Saya akan pulang dengan sehat. Saya pasti pulang dengan sehat. Amin. Amin. Ya. Siap. Jadi ini kan Kak sudah berapa hari total Kak? 20 harian ya? Dari tanggal 2 sampai ini tanggal berapa ini? Tanggal Tanggal 19. Cuman saya hampir masuk 17 rumah hari sakitnya ya. tanggal 7 saya masuk rumah sakitnya. Tanggal 7. Oh, tanggal 7 sudah masuk. Iya. Berarti 10 harian. Iya. Nah, itu kan itu kan udah di anu kayak udah di rapid, udah di swab, udah di ronsen. Nah, jadi ini setelah itu apalagi Kak? Kami ini menunggu aja, Lin. Protap dari rumah sakit untuk pasien-pasien COVID ini bagaimana kami menunggu. Kemarin sih ada yang bilang 10 hari, kalau tidak ada keluhan kita bisa dipulangkan. Kemungkinan seperti itu. Ada pemeriksaan lagi, mungkin nanti pemeriksaan darah saya cuman kurang ini, cuman nanti masih menunggu dokternya datang kan nanti disampaikan. Cuman kalau obat-obatan kemarin yang antivirus itu sempat dikonsumsi 5 hari,
Setelah itu sudah enak. Teman-teman Udah enakan Kak ya. Berarti teman-teman yang tidak ada keluhan juga yang sekarang ini ada di Wisma juga dapat obat-obatan, mereka ada dapat vitamin, konsumsi makanan mereka juga lengkap. Terima kasih pemerintah Kukar, terima kasih sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Bersama saya ada Sapik, Sapik 6 tahun. Sapik sini Sapik, Sapik. mana Kak? Ini Sapik, ada Sapik ini sepupunya. Sapik sini nak. Ini Sapik, dia umur 6 tahun, kelas 1 SD. Sapik mau pesan apa? Semangat Sapik, Sapik semangat. semangat Sapik. Doain Sapik. Doain Sapik. Sapik mau sembuh nak. Amin. Oh, ya. Ini nak. Sapik mau sembuh. Sapik mau pulang. Sapik mau sekolah lagi. Ya Sapik ya nak ya. Ini. Sembuh Sapik, sembuh semuanya. Iya Om. Iya. Doakan Sapik Om. Sapik, Sapik. Sapik. Ya, amin. Yang dirasain apa Sapik? Ada sesak napas nggak? Anada. Sapik batuk aja. Batuk aja. Alhamdulillah. Batuk aja. Oh, batuk aja. Sapik mau pulang. Sekarang udah enakan Kak? Enakan. Iya, enak. Enakan, alhamdulillah. Cepat sehat ya Sapik ya. 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 Doain. Ya, amin. 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 Semoga sehat semua, cepat kembali ke keluarga masing-masing juga. Kak, Amin. Amin. Oi. Ya. Halo. Halo. Kak, jadi kan tadi kan kakak juga sempat cerita kan kakak kan terkonfirmasi positif, terus sekarang sudah alhamdulillah sudah baik-baikan Kak ya. Terus ini posisinya di mana Kak? Di ke isolasi mandiri atau di Wisma Atlet Kak? Saya masih di rumah sakit, Lin. Jadi Kak yang anunya Kak Ocan Kak. kalau anak-anak ada di Wisma Atlet, yang tidak ada keluhan ada di Wisma Atlet. Oh iya. Oh, di Wisma Atlet ya di sana semua. Kalau saya masih. Berarti nanti insya Allah sama-sama. Hah? Halo. Insya Allah sama-sama nanti pulangnya. Amin, amin. Halo. Pulang sama-sama sehat, enggak lagi ada ini. Teman-teman sudah enggak ada lagi yang kena. Jangan ada lagi. Cukup kami. Kak, apa sih hikmah yang bisa kakak petik atau pelajaran apa yang bisa kakak petik yang setelah ini, setelah kakak terkonfirmasi positif ini Kak? Pelajaran yang bisa saya ambil dan untuk teman-teman juga, jangan menyepelekan COVID. Mungkin masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa COVID ini sebenarnya nggak ada. COVID ini sebenarnya katanya konfirmasi politik. Masih banyak yang beranggapan seperti itu. Jadi mereka lengah, masih tetap kumpul-kumpul, masih suka jalan-jalan, masih suka nggak mau pakai masker. Yang saya jadikan pelajaran, COVID ini ada. COVID ini benar-benar ada. Dan ini sudah teguran buat saya yang masih mungkin agak lengah, yang mungkin masih menganggap, kami kan nakes. Kami pasti sudah sesuai nih protapnya. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan ini teguran juga dari Allah. Istirahatkan fisik kita. Istirahatkan badan kita. Sesuaikan antara keadaan, jam kerja. Jangan terlalu memaksakan diri. Saat ini kalau kita lelah, mudah sekali kita sakit. Jadi teguran dari Allah bahwa ada harus pandai membagi waktu. Waktu kita buat bekerja, waktu kita buat ibadah, waktu kita buat keluarga, itu harus kita. Itu pelajaran sudah buat kami. Ya, pelajaran juga buat teman-teman. Kalau mau seperti olahraga bareng mungkin, sudahlah olahraga di rumah aja dulu sementara ini. Pandemi ini masih belum tahu kita sampai kapan. Yang masih suka makan-makan enak mungkin sekarang makannya dibungkus aja, dipesan dibawa pulang, makan di rumah ya, nggak usah makan rame-rame di warung. Sama ya. Jangan diet-diet dulu Kak ya. Jangan diet dulu. Ya, jangan diet dulu. Biarin aja, gemuk asal sehat. Saya sudah rasakan itu, biar aja. Nggak usah diet-diet karena kita itu harus
Tubuh Jadi kita harus cukup, kebutuhannya harus cukup, vitaminnya harus cukup, gizinya ya. Untuk makanan-makanan yang cepat saji mungkin hindarilah itu. Sudah. Ketika kita jatuh sakit mungkin nanti langsung terpuruk kita. Kalau keadaan kita sudah jelek duluan. Mungkin itu pelajaran buat kita, Lin. Jaga fisik, jaga kesehatan, dan jaga hati. ya, itu yang paling penting kayak hati kayak Jaga hati. Jangan sakit hati. nanti turun imunitasnya. Pokoknya dia duh, terima kasih banyak loh Kak udah dikasih waktu, kesempatan Kakak mau berbagi cerita, terus Kakak maksudnya ngasih motivasi juga buat ke masyarakat bahwa COVID ini ada, jangan terus pakai masker kayak di aktivitas apapun kayak. Jangan pernah dibuka masker. Meskipun di dalam rumah ya, meskipun kita di dalam rumah, jangan pernah buka masker, tetap pakai masker. Ya, karena kita nggak tahu Lian, kita yang membawa kan nanti kita membawa ke rumah kita. Ya kan? Kalau kita di rumah pasti antara kita dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak pasti kan tidak ada jarak. Tapi dengan kita memakai masker itu bisa sedikit melindungi kita. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang membawa virus itu, kita nggak tahu. Dan jangan pernah mencari tahu sudah daripada kita sakit hati ya kan? Benar-benar Kak, benar. Kak, sedikit kita mau menutup sesi hari ini Kak. Pesan kesan Kakak apa sih Kak? Pesan saya terhadap apa? Terhadap si COVID ini sama masyarakat Kak. Saya jadi blank Kak. Ya. Pesan saya masyarakat sekarang itu masih lengah, Lin. Masih menganggap bahwa COVID itu kan adanya di sana tuh, di Jawa, adanya di Jakarta, adanya di Bandung, bukan di tempat kita. Meskipun mereka sudah tahu banyak sekali nakes yang berjatuhan, banyak sekali masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif COVID yang dirawat, tapi mereka nggak mau tahu karena mungkin ya masyarakat itu jenuh. Kok lama betul ini pandemi, kapan sih habisnya, kapan habisnya. Tapi gimana mau habis kalau kita itu tidak tertib, kalau kita tidak ibaratnya masyarakat ini sadar loh, saya harus kayak gini supaya ini stop. Nggak akan pernah stop COVID ini kalau kita masih punya bilang orang itu masih ngeyel, nggak percaya. Udah saya jalan aja, yang kena itu kan bukan orang kita. Ini loh saya orang Kaltim, saya orang Kukar, saya warga di sini, saya sakit, dan itu benar ada. Jadi stop sudah stigma-stigma yang mengatakan ini konfirmasi apa segala macam dan lain sebagainya, hilang itu sudah. Ada, COVID itu ada dan saya rasakan. Ya, jadi sadar sudah, terbuka mata. Buat masyarakat itu yang saya tekankan. Jangan sampai kena ini jadikan suatu pelajaran, tapi katanya kan pengalaman itu sebagai suatu pembelajaran. Tapi enggak usah dialamin. Cukup dengar cerita saya. Enggak usah dialamin. Ini benar. Enggak usah. Enggak usah ngalamin. Enggak enak. COVID enggak enak. COVID itu nggak enak ya COVID Kak ya. itu enggak enak. COVID itu sakit banget. Ini ibaratnya saya yang masih dengan keluhan sedang saya anggap. Karena saya masih belum seperti teman-teman yang lain, ada yang pakai ventilator, ada yang lain sebagainya, yang berat sekali, yang saturasinya di bawah 90, ya kan? Saturasi saya masih 98, 99. Saya masih standar. Itu sudah sakitnya luar biasa. Gimana dengan teman-teman? Kemarin kan nakes-nakes kita berguguran. Mereka sudah tidak kuat. Jadi tolong jaga kesehatan kita. Tidak ada yang bisa merawat kita selain diri kita sendiri. Dan caranya laksanakan protokol kesehatan. Ya. Siap, Kak. Jadi tadi pesan Kakak ingat protokol kesehatan Kak ya. Terus itu tetap berpositif Kak ya. Ya. Terus itu si COVID ini memang ada. COVID ini ada. COVID ada. Ada. COVID ada. Duh, makasih banyak waktunya yang diberikan, hampir 1 jam kita live. Terima kasih juga
tips-tipsnya juga, terus pesan-pesannya buat masyarakat tadi, jangan lupa masker, protokol kesehatan, berpikiran positif, terus paradigmanya bahwa si COVID ini bukan aib Kak ya. Bukan aib. Jadi COVID bukan aib. ya Siapapun bisa terkena ya. Bukan aib. Jadi dukung kami, benar-benar. berikan kami semangat, jangan dijauhin. Ya. Benar Kak. Duh, terima kasih banyak Kak. Salam tadi buat si siapa tadi? Hafiz ya? Siapa Kak? Salam buat Iya, Hafiz. sama Iya, sama Bila Nana. ya. Terima kasih banyak. Cepat sehat Kak, cepat kumpul lagi Kak ya di sini Kak ya. Pokoknya pikiran positif, kita tunggu Kakak di sini. Terima kasih banyak Kak. Saya akan Assalamualaikum datang warahmatullahi bersama-sama wabarakatuh. dengan sehat. Waalaikumsalam. Semangat, semangat. Sehat Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.